Terima kasih ya. Ini kan kalau tadi dengar Pak Jazilul, Pak Saur mengatakan hal bahwa bisa meremot. Remot dalam artian ini kan kulturnya kelembagaan ini kan memang di bawah presiden, semuanya. Tapi kalau keyakinan meremot untuk melakukan intimidasi politik, mengkriminalisasi seseorang, rasanya enggak. Bahwa memang misalkan Pak Saud menganggap hari ini pimpinan KPK atau KPK bagian dari masalah, mungkin dalam perspektif Pak Saud. Kalau saya hari ini terus terang apapun yang kami sampaikan nanti dianggap tidak subjektif. Mas Jaji. KPK memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi terkait kasus rasuah pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Tim penyidik mencecar dia soal persetujuannya dalam proyek tersebut. Saud Situmorang mengaku selama menjadi komisioner di KPK, ia tidak mendengar atau mengetahui kasus yang melibatkan Cak Imin. Artinya bila KPK memeriksa Cak Imin saat ini, setidaknya ada bukti permulaan yang memang sudah diketahui sejak dulu. Secara besar politiknya sudah terlihat, sudah dideklarasikan. Seperti kejaksaan. Saya juga mengapresiasi kejaksaan, yaitu Jaksa Agung, cara pikirnya jangan ada keributan di antar semua partai politik. Kalau Bapak saya kemarin bilang di Surabaya, cebong kampret tinggalin. Ini kan maksudnya tujuannya bagus. Setelah proses KPU resmi membuka capres-cawapres, maka bertanding semua yang menilai masyarakat. Ya. Jadi kita fair. Tidak ada lagi. Ada yang berupaya untuk menggagalkan salah satu peserta untuk ikut bertanding. Iya, karena Caimin gitu. Kabur tiba-tiba. Itu aja masalahnya. Karena kabur itulah jadi seolah-olah, ini mesti diperiksa nih. Benar-benar nuansa politis sekali dong kalau begitu. Nuansa politis karena kondisi partai politik kan belum pada jelas. Jadi gitu. Bung Syahganda, kalau Anda melihatnya gimana? Ini kasus sudah lama, apalagi Bang Syaroni bilang karena Caimin kabur tiba-tiba, akhirnya ini kasus terkesan dihidupkan lagi. Anggia, ini kan gini, dari survei yang meneliti tentang siapa pemimpin yang dipilih rakyat ke depan, itu bukan yang rambut putih, bukan yang pemberani, ya, bukan yang sederhana. Ini penelitian CSIS, ya, diungkap oleh Fernandes kan, yang berintegritas yang akan dipilih rakyat. Berintegritas itu apa? Anti korupsi. Nah, jadi langkah KPK menurut saya sebagai pengamat politik melakukan karakter assassination terhadap Anies Baswedan untuk kasus e-formula dan terhadap Cak Imin untuk kasus TKI ini. Perlindungan TKI ini kejahatan menurut saya. Ini betul-betul kejahatan. Artinya ini nuansa politisnya kental sekali sudah, bukan penegakan hukum lagi. Nggak main-main. Kalau KPK mau usut kasus, jangan yang 20 miliar dong. Itu aja yang 349 triliun. 20 miliar itu nilai nilai proyeknya, tapi potensinya tadi 1M juga nggak sampai. Ya, itu kerugiannya 1M. 349 triliun yang diungkap Mahfud MD. Minyak goreng belum selesai. Ya kan, kasus BTS yang masih ada nyangkut yang suaminya orang penting di negara ini, misalnya itu kan banyak sekali kasus-kasus yang KPK itu sebenarnya ketika dia dikasih mandat untuk extraordinary penegak hukum, dia dari dulu harus begitu. Sekarang kok jadi lemah, kok main-main politik. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Sahroni mengusulkan semua bakal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Langkah itu untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju bersih dari kasus korupsi. Sahroni menyikapi pemanggilan Ketua Umum Ketum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai saksi dugaan kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker Trans. Pemanggilan itu dilakukan setelah Cak Imin ditetapkan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Sebagai pimpinan Komisi 3 sekaligus anggota partai, Sahroni meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Menurutnya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik. Supaya kelihatan objektif gini aja deh, waktu
Nanti dibilang sombong, Pak Zajil bilang sombong. Kenapa? Karena waktu saya meninggalkan KPK itu kan indeks persepsi korupsi 40. Berat, untuk naikkan 1 tuh berat. Itu OTT pernah didabelin, nggak naik juga, dia stuck aja gitu. Nggak ada kaitan memang dengan penindakan. Lebih kepada pencegahan, lebih kepada style kepemimpinan. Kan yang diukur kan persepsi kan. Anda bisa bayangkan sekarang persepsi rakyat Indonesia terhadap KPK kayak apa sekarang, persepsi itu. Tergambarkan dari tadi lah itu. Iya kelihatan kan, walaupun ada yang sedikit bicara netral, tapi kalau diajak heart to heart pasti ngomong, gue juga bingung Pak Saud ini KPK atau apa sih gitu kan. Jadi maksud saya dengan angka yang 40 yang kita tinggalkan, pertanyaan Mbak Anggia tadi adalah seperti apa mereka di dalam, udah kita bisa bayangkan. Mereka untuk memperjuangkan stand di posisi 40 aja nggak bisa, dia malah turun sampai lebih. Berapa itu dari 40 ke 34? Oke. Turun 6 lebih, turun 6 gitu. Jadi itu kan banyak kinerjanya dipengaruhi oleh KPK karena dia yang menginspirasi semua institusi. Jadi 9 lembaga yang menilai itu semuanya waktu itu kita sasar. Umpamanya salah satu soal pajak. Itu dinilai oleh internasional. Kita datangi pegawai pajak, ngomong dengan Ibu Sri Mulyani, kumpul pangap di situ, dudukin Kapolri di situ, dudukin Dirjen Bea Cukai di situ. Bener nih supaya nggak berisik gitu loh. Nah sekarang mereka bisa nggak menginspirasi itu? Dia bagian dari masalah. Jadi kalau pertanyaan bagian dari masalah? Oh iya bagian dari masalah. Bahwa memang misalkan Pak Saud menganggap hari ini pimpinan KPK atau KPK bagian dari masalah, mungkin dalam perspektif Pak Saud. Kalau saya hari ini terus terang apapun yang kami sampaikan nanti dianggap tidak subjektif. Mas Jazil, dianggap tidak. Anda bilang tadi Pak Imin ini clean and clear loh. Aku pegang omongan itu. Betul. Someone clean and clear and someone call him as apa gitu. Terus itu gimana tuh? Anda nggak curiga itu di dalam kayak gitu? Jadi begini Mas Saud. Tentu kami akan menghargai semuanya, tetapi jika kami yang ngomong itu menjadi subjektif. Oleh sebab itu, saya sampaikan tadi, ketika PKB melihat kajian terhadap kasus ini, posisi Pak Muhaimin clear and clean dari sisi kajian kami. Oleh sebab itu, kami akan mendorong terus KPK seperti dibilang Pak Saud, jangan menjadi bagian dari masalah karena kami cinta dan sayang pada KPK. Tapi jujur nih pertanyaan, jujur ya jawabnya ya. Caimin popularitasnya, Caimin popularitasnya jadi meningkat loh dengan dipanggil Pak Muhaimin justru tidak akan mencari popularitas dengan cara begini. Namun seperti disampaikan oleh Pak Saganda Nainggolan tadi, jangan sampai juga terjadi karakter assassination. Justru karena Pak Muhaimin naik elektoralnya, makin dikencengin. Ini kan bahaya. Ada ketakutan seperti itu, ada kekhawatiran juga seperti itu. Ya pasti dong, karena politik itu selalu akan ada begitunya kalau kita pandang dari sisi politik. Makanya penegakan hukum, murni penegakan hukum. Tapi mungkin gini, interupsi lah dikit ya. Boleh, silakan. Tapi lebih fairnya, semua terkait capres, cawapres yang udah ada muncul tapi belum resmi misalnya, ya boleh juga dipanggil-panggil semua lah biar rata. Tapi kalau nggak ada alasannya kan supaya fair, supaya nggak ada. Itu belum tentu clean and clear loh. Oh gitu? Iya, minimal gini, kita di Republik ini masyarakat jangan dikasih isu tentang bahwa itu benar kali, ini nggak benar. Udah semua capres-cawapres mendeklarasikan di dalam ruangan KPK sama-sama semuanya rata, fair.